Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Amma ba'du. Segala puji dan syukur kita kepada Allah SWT yang mana kita pada sore hari ini telah diberikan kesehatan dan kekuatan sehingga kita dapat meluangkan waktu hadir di forum yaitu tentang presentasi budaya positif oleh rekan kita Ibu Mardiana SPD. Selawat dan salam kita berikan pada Nabi Malam dan besar Muhammad SAW dengan harapannya Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada wakaf kepala sekolah yang telah mewakili kepala sekolah yang berhalangan hadir. Kami ucapkan terima kasih untuk memberikan sekolah bagi kawan-kawan kita yaitu Ibu Mardiana SPD. Dalam sebentar lagi akan memaparkan tentang budaya positif yang diampu dalam calon guru penggerak angkatan 11. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, mari kita bersama-sama dalam forum ini memberikan motivasi bagi kawan kita yaitu Ibu Mardiana SPD dalam programnya Anak Budaya Positif. Semoga beliau ini dapat mencapai tahap yang lebih baik dan lulus dengan baik nanti. Kita sama-sama doakan. Ya, maka dari itu, maka kita hari ini sebelum kita memulaikan acara ini, mari kita mengawali doa terlebih dahulu yang akan saya pimpin sebentar lagi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Amin. Alhamdulillahil alamin hamdan sakin hamdan na'imin hamdan ni'matun kabih mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika karim wa atim sultan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa walidina warhamhuma kama rabbuna shighara. Wa jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ahdina bil iman wa mithna bil iman wa surna bil iman wa dakhilna jannata ma'al iman. Hasbunallahu wa ni'mal wakil wa ni'mal maula wa ni'mal nasir. Allahumma ya Allah, kami menandakan keadaan ya Allah. Berilah kemudahan bagi kami sebagai guru penggerak ya Allah. Berilah kemudahan bagi kami rekan kami dari sebagai Mardiana SPD ya Allah untuk mempergerakkan budaya positif hari ini ya Allah agar terhindar daripada hambatan dan halangan ya Allah. Berilah kelancaran bagi beliau ya Allah untuk mengatasikan budaya positif ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Berilah kesempatan dan motivasi kepada rekan-rekan kami ya Allah yang belum dapat mengikuti guru penggerak ya Allah agar mereka dapat mengikuti guru penggerak angkatan 12 ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana wa la tuzigh rabbana min ladunka wa rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Minna wa minkum taqabbal ya karim. Demikianlah selipan acara. Yang pertama anak kita saya pakai pembuka, yang kedua kita iringi doa dan saya sampaikan dan dimulai. Yang ketiga adalah sedikit dari kata sambutan dari mewakili kelas sekolah pada waktu dan tempat kami silakan kepada Ibu Mardiana SPD. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita dari Allah Subhanahu wa taala kita dapat bersama-sama berkumpul untuk yaitu teman kita Bu Mardiana akan melakukan aksi nyata diseminasi budaya positif. Jadi untuk kedepannya kita agar dapat mendengarkan dengan baik, mudah-mudahan ilmu yang akan diberikan oleh Bu Mardiana dapat kita gunakan. Mungkin nanti kita akan menjadi juga salah satu
dari mereka Ibu Mariana menjadi guru penggerak. Jadi itu mungkin dapat juga mengambil pengalaman dari beliau. Dan selawat beringat salam kita hadiahkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Jadi Bapak Ibu yang kami hormati, yang juga kami hormati guru penggerak yaitu Pak Isa dan Bu Mariana. Untuk ini marilah kita bersama-sama mendengar dan mudah-mudahan pengalaman yang akan diberikan dari Bu anak ini nanti dapat menjadi pedoman kita ke depannya untuk mengikuti guru penggerak dan menjadi motivasi kita juga untuk bergiat belajar untuk menjadi guru pendidik yang lebih baik ke depannya. Dan mungkin itu saja yang dapat saya katakan, dan mudah-mudahan kita semuanya menjadi guru yang berhasil ke depannya dan yang baik, yang menjadi contoh yang positif bagi anak-anak kita ke depannya. Dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu yang memimpin kepala sekolah, yaitu Ibu Dinas SPD. Alhamdulillah. Jadi sampai kita pemuncak acara yang sebentar lagi akan dipaparkan oleh rekan kita, yaitu Ibu Dinas SPD, yang mana asinata beliau dimensi dinasti budaya positif yang akan kita sama-sama mengambil ilmu dan wawasan untuk kita menerapkan di sekolah. Pada Ibu Brenda kami persilakan. Baik, saya ucapkan ribuan terima kasih kepada pembawa acara beserta Ibu Wakil Kepala Sekolah yang sangat berbesar hati untuk hadir duduk bersama-sama saya di sini. Tidak lain tidak bukan untuk memberikan motivasi, semangat dan juga pengalaman-pengalaman yang sangat bermanfaat bagi saya yang akan datang. Baik Ibu, sebelum saya melanjutkan destinasi budaya positif saya pada hari ini, saya ingin ibu-ibu sebelumnya memejamkan mata dalam keadaan waktu 2 menit. Pejam matanya ibu-ibu dari sekarang. Oke, baik, terima kasih pemejaman mata. Saya harap nah, coba saya tanya sama ibu yang cantik mulai yang kelas 1 ya Bu ya, yang di depan saya ini, apa yang ibu rasakan saat pejam mata tersebut? Apa Bu? Apa yang ibu impikan? Apakah ada yang diimpikan? Apakah ada yang ibu rasakan saat pemejam mata 2 menit tadi? Karena waktu siang Bu ya, kecapean. Dari pagi kita istilahnya memberikan senantiasa bimbingan kepada anak-anak didik kita. Nah sekarang timbullah saatnya lelah, ngantuk dan lain sebagainya menghampiri diri kita sendiri. Baik ibu-ibu, di sini kenapa saya memberikan motivasi kepada ibu-ibu agar bisa memejamkan mata. Nah di sini apabila kita membuka mata kita itu akan merasakan bahwa kebesaran yang Allah berikan, bahwa nikmat yang Allah berikan sementara ini dan sampai kapanpun sebenarnya tidak ada hitungannya, tidak ada hitungan waktunya. Itu nafas kita pun senantiasa kita lafazkan senantiasa dalam ucapan alhamdulillah. Baik ibu yang berbahagia pada siang hari ini, yang nikmat kita
hari ini tidak akan pernah terdugakan dan tidak akan pernah ada habis-habisnya. Ya, senantiasa saya ucapkan rasa syukur saya kepada Allah Subhanahu wa taala yang tiada hentinya. Sholawat dan salam kita senantiasa ucapkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala Muhammad. Ibu bapak guru hebat pada ruangan pada hari ini yang berbahagia. Bertemu pada saya Bu di sini pada hari ini saya akan menampilkan tentang diskriminasi budaya positif. Nah, ibu-ibu tahu tidak apa itu budaya positif? Ada yang tahu? Nah, bu-guru yang berbahagia pada hari ini, budaya positif itu hal-hal yang bersangkutan dengan kebaikan, hal-hal yang positif yang berpihak pada murid. Ya, itu salah satunya. Nah, Bapak Ibu, di sini budaya positif yang akan saya tampilkan berikutnya. Ya, seorang guru yang berkualitas harus mampu menciptakan budaya positif di lingkungan sekolahnya, terutama di lingkungan kelasnya. Untuk mewujudkan hal tersebut, guru dapat menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, keyakinan sekolah ataupun keyakinan kelas, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar, posisi kontrol restitusi dan juga segitiga restitusi. Nah, di sini Bapak Ibu masih dalam disiplin positif. Ya, nah disiplin positif yang saya tanyakan tadi itu adalah metode pendekatan. Nah, metode pendekatan disiplin yang mengajarkan anak untuk senantiasa bertanggung jawab, Bapak Ibu. Bertanggung jawab dan senantiasa memupuk kesadaran diri melalui nilai-nilai kebajikan seperti contoh yang mungkin yang saya terapkan terutama dalam kelas saya, ya. Kita terapkan, kita merangkul anak-anak didik kita, terutama anak kelas kita untuk senantiasa bertanggung jawab. Contoh paling dekat di kelas kita itu adalah tiket kelas. Datang tepat waktu, itu namanya disiplin yang sudah kita sepakati di dalam kelas. Nah, berikutnya Bapak Ibu, nah disiplin positif yang lain itu mengacu pada kemampuan anak untuk menggali dirinya, bertindak dengan penuh dengan kedisiplinan, dengan menerapkan disiplin diri. Siswa juga dapat memahami dan menyadari sesuatu berdasarkan motivasi internal, bukan karena paksaan, ujian maupun hukuman. Ya, di situ saya tampilkan foto kegiatan harian kami sebelum masuk kelas. Itu saya terapkan setiap harinya untuk anak, terutama di dalam kelas saya. Yuk berikutnya. Nah, di sini ada 6 karakter. 6 karakter dalam profil pelajar Pancasila kita, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, dan juga bernalar kritis. Nah, Bapak Ibu, motivasi perilaku manusia. Nah, di sini ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, agar tidak mengalami tidak kenyamanan atau hukuman. Yang berikutnya, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Berikutnya, menjadi individu yang dihormati dengan nilai-nilai diakini orang
dan diri sendiri. Nah, masih dalam keyakinan sekolah Bapak Ibu ya, atau keyakinan kelas. Nah, di sini keyakinan sekolah atau keyakinan kelas yang kami sudah laksanakan ini untuk anak didik kita di dalam kelas, terutama untuk anak didik kita di dalam kelas Bapak Ibu. Nah, di sini juga saya menyiapkan papan untuk ibu-ibu mencurahkan keyakinan kelas apa yang kita harus terapkan di dalam kelas nanti. Bisa ibu laksanakan untuk kelas ibu masing-masing. Ayo ibu-ibu, agar bisa menulis keyakinan kelas serta langsung ditempelkan di papan yang sudah saya sediakan. Oke, terima kasih sudah. Ya, terima kasih Ibu sudah memberikan kerjasamanya untuk kita terapkan, terutama di dalam kelas kita masing-masing, Ibu ya. Terima kasih Ibu Wakil Kepala Sekolah yang sudah partisipasi. Oke, keren sekali. Terima kasih Ibu Rosdiana. Semoga senantiasa dicurahkan rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, kita lanjut Bapak Ibu ya. Nah, di sini keyakinan kelas yang sudah kami terapkan mungkin nanti bisa kita bacakan, yaitu bekerja sama ya, menjaga kebersihan terutama dalam kelas kita, samping kiri kanan maupun depan, menjaga dan meletakkan barang sesuai pada tempatnya Ibu. Kalau tong sampah kita meletakkan di dalam kelas mungkin agak kurang memberi kenyamanan kita untuk bernafas. Jadi kita senantiasa menerapkan kepada anak-anak bahwa sebaiknya tong sampah itu kita meletakkan di mana posisi yang seharusnya. Nah, di sini ada mengerjakan tugas pada tepat waktunya. Mengerjakan tugas tepat pada waktunya apabila dalam arti kata mungkin nanti waktunya sudah selesai masih harus pulang, itulah bisa dikatakan mengerjakan tugas tepat pada waktunya. Tidak ada lagi harus mengerjakan tugas di luar jam sekolah. Saling peduli, menghargai dan membantu satu sama lain. Bapak Ibu, di sini kenapa kita melaksanakan saling peduli, menghargai? Nah, di sini anak tersebut kita senantiasa berikan budaya positif itu saling membantu Bapak Ibu. Jadi mereka itu saling bekerja sama. Contoh tadi anak buang sampah sembarangan. Nah, mungkin tidak kemungkinan anak yang satu lagi memberikan contoh bahwa membuang sampah itu pada tong sampah. Jadi di situ ada saling kerjasama dan saling menghargai. Mudah-mudahan apa yang sudah dilaksanakan anak kita tadi, yang sudah kita terapkan kepada anak kita tadi, itu mereka mencontohi. Mungkin dari tadi gurunya belum berhasil untuk memberikan senantiasa motivasi kepada anak didiknya, tetapi mereka bisa belajar dari teman-temannya. Dengan arti kata teman-temannya itu saling bekerja sama dan membantu satu sama lain. Nah, berikutnya Bapak Ibu masih dalam kebutuhan dasar manusia. Nah, di sini ada pernyataan ya, kita sebagai seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai kebajikan atau melanggar peraturan. Hal ini sebenarnya dikarenakan mereka itu gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka.
berikutnya, kebutuhan dasar manusia itu paling utama itu adalah kasih sayang, Bapak Ibu. Ya, kasih sayang seorang guru sama dengan anak muridnya itu sangat penting. Biarpun kita ini adalah suatu saat kita mungkin menjadi guru yang tidak peduli atau menjadi guru yang sedikit marah, karena kita punya alasan, Bapak Ibu, punya alasan anak ini mungkin tidak datang tepat waktu, ya, tapi kita marahnya marah sayang, Bapak Ibu, dicontohkan di sini, ya. Paling dasar sekali itu adalah kasih sayang. Misalnya tadi kita mungkin sedikit ada marah, tetapi pas pelajaran terakhir marilah kita kembalikan rasa kebersamaan kepada anak itu, mungkin mengucapkan senantiasa berangkul, saling salaman dan lain sebagainya. Itulah rasa bentuk kasih sayang kita dan rasa diterima oleh anak murid kita. Nah, di sini Bu, di sini sebenarnya mencontohkan anak itu rindu akan sekolah, rindu akan gurunya. Jadi kalau seandainya di sini dicontohkan pada dari kasih sayang tadi, kalau mereka ini tidak sekolah merasa mereka itu sangat kesal, kecewa, karena ini tadi menjadi guru yang dirindukan anak didiknya itu sangat luar biasa. Selanjutnya, nah di sini ada di kasus Ibu Zulaika, saya memberikan contoh ya. Bu wali kelas 4 sedang bingung menghadapi pula salah satu muridnya di kelas. Tommy, beberapa anak telah mengeluh Tommy yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti ini, apa yang Ibu Bapak Guru lakukan? Di sini mengeluh Tommy yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan keadaan terpaksa. Nah, kira-kira apa alasan Tommy melakukan hal tersebut, Bapak Ibu? Karena dia kelaparan, Kak. Iya, ya. Di sini dia juga sebenarnya mungkin tadi sudah janjian dengan teman-temannya besok bawa bekal, ya kita itu sama-sama makan, ya sama-sama adanya melakukan kerjasama ataupun makan bersama. Nah, berikutnya, nah alasan anak tersebut itu ya tidak membawa bekalnya, yaitu makan siang, maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi oleh anak tersebut adalah kebutuhan untuk bertahan hidup, Bapak Ibu. Ya, mungkin tadi yang benar dikatakan Ibu Yosiana, rasa lapar anak tersebut itu ada. Jadi maka anak ini sangat mengharapkan bekal dari orang tuanya. Iya, itu benar sekali Bu Yosi. Terima kasih. Oke, baik, selanjutnya. Nah, alasan karena dia merasa senang, temannya yang sudah saya katakan tadi ya, bahwa janjian dengan teman-teman untuk membawa bekal bersama, membawa jajan bersama, itu adalah rasa senang mereka, terus perhatian mereka terhadap teman-teman yang lain. Nah, Bapak Ibu, ketika temannya melaporkan tindakannya itu pada gurunya dan gurunya memberitahu orang tuanya, sehingga orang tuanya jadi memperhatikan mereka. Nah, maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi oleh anak tersebut adalah kebutuhan kasih sayang dan rasa terima kasih. Kalau kita sebagai guru bisa berkolaborasi bersama orang tua, Bapak Ibu, nah di sini sudah mendapatkan anak tersebut langsung mendapatkan rasa kasih sayang dan juga rasa terima kasih. Nah, intinya kalau anak kita mendapatkan bekal ataupun uang, apa yang mereka ucapkan? Iya, terima kasih Bu Asia. Nah, dari situlah
mereka itu merasa dihargai. Nah, di mana mereka merasa dikasih dan disayangi. Itu contoh setiap harinya Bu ya, dalam kehidupan kita, dalam kehidupan sehari-hari. Oke, selanjutnya. Nah, alasan berikutnya, mereka takut dengan dia dan menuruti keinginannya. Maka sebetulnya anak tersebut dengan sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasar akan kekuasaannya, Bapak Ibu. Nah, kebutuhan dasar akan kekuasaan. Nah, alasan yang berikutnya, mereka anak tersebut juga merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan ibunya dari rumah itu, karena ibunya selalu membawakan bekal yang sama. Nah, ini APR kita sebagai orang tua, Bapak Ibu ya, membawakan bekal yang sama. Oleh karena itu dia ingin mencoba makanan teman-temannya yang beraneka ragam. Maka Tommy sedang berusaha memenuhi kebutuhannya kebebasan. Nah, Bapak Ibu, pertanyaan Tommy itu mungkin tidak bisa dia langsung meminta bahwa Ma, besok saya mau ayam goreng, karena mungkin kebutuhan anak tersebut itu paham akan orang tuanya. Itu sebenarnya kita sendiri, Bapak Ibu, yang memvariasikan bekal anak tersebut. Biarpun hanya mungkin contohnya sosis 1 batang atau 2 batang, besoknya lagi kembali kepada ayam goreng, besoknya lagi kembali kepada nugget dan lain sebagainya. Itu adalah satu bekal yang variasi. Di situ mereka rasa bosan, Bapak Ibu ya. Kenapalah anak ini tidak mau makan. Nah, mereka itu bosannya tidak langsung membicarakan, saya bosan lama dengan lauk yang sama. Tidak, Bapak Ibu. Dia mempunyai rasa supaya mamanya itu menggantikan lauk-lauk yang berbeda. Dia akan merasa seperti itu. Dia tunjukkan sifat dan kelakuannya yang berbeda daripada sebelumnya. Oke, lanjut. Nah, berikutnya, karena dia melakukan itu sebagai mungkin dalam keadaan main-main, dan dia menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang sangat kesal karena dia diambil makannya dan menurut dia ekspresi teman-temannya itu lucu. Maka berarti anak tersebut sedang berusaha memenuhi kebutuhannya akan kesenangan. Nah, di sini Bu, kenapa anak-anak itu suka usil dengan teman-temannya tapi dibuatnya bahan ketertawaan. Di situ hanya dia merasa dia suka nih kawan-kawannya itu dalam keadaan marah, dengan muka yang merah, dengan muka yang merengut, dengan muka yang agak tidak baik gitu. Berikutnya, posisi kontrol restitusi. Nah, di sini ada 5, Bapak Ibu. Posisi kontrol restitusinya yaitu sebagai penghukum, sebagai pembuat merasa bersalah, dan guru sebagai teman, guru sebagai pemantau, dan juga guru sebagai manajer. Nah, di sini hanya saya bacakan 5 posisi kontrolnya. Itu identitas gagal ya. Di sini adalah format ya, format guru berbuat, berkata, hasil dan lain sebagainya. Ini kita nanti bisa melanjutkan baca bersama. Oke, kita lanjutkan Ibu. Posisi kontrol restitusi diantaranya itu kelima posisi kontrol disebut sebaiknya seorang guru itu menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Oke, selanjutnya di sini nanti saya akan tampilkan video. Oke, di sini saya bacakan dulu Bapak Ibu posisi kontrol restitusi sebagai manajer. Guru dapat berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab, dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi.
Oke, ini Bapak Ibu saya videonya ada suara, kemudian ada sedikit harus pakai salah teknis. Jadi di sini ada saya menampilkan video Bapak Ibu. Saya sudah di sini posisi saya itu sebagai manajer. Guru dapat berbuat sesuatu sama murid dan mempersilahkan murid bertanggung jawab apa yang sudah dia lakukan, dan sehingga setelah itu kita mendukung murid agar dapat menemukan solusi yang dia lakukan pada waktu itu. Nah, di sini juga Fadil adalah seorang anak yang selalu terlambat. Di sini juga ada videonya Bapak Ibu. Fadil ini adalah seorang anak yang sangat luar biasa, pintar, dan juga anak yang sangat sebenarnya bertanggung jawab. Oleh dikarenakan ada suatu alasan kenapa dia itu terlambat, itu dia ucapkan Bapak Ibu. Jadi di sini kita posisi sebagai manajer, kita dengarkan dulu apa keluhan anak tersebut, sehingga nanti terakhirnya baru kita memberikan solusi harus seperti apa Kak Fadil untuk kedepannya. Nah di sini selain itu posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga dapat tercipta identitas positif pada diri murid tersebut. Selanjutnya Bapak Ibu, segitiga restitusi. Nah, ini adalah tahapan-tahapan yang saya lakukan dalam segitiga restitusi. Di sini ada menstabilitas identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan dalam tahapan dalam segitiga restitusi. Nah, ini yang sudah saya laksanakan, menstabilkan identitas, yaitu dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke arah identitas yang sukses. Nah, ini juga yang tadi yang hadir adalah anak yang suka terlambat datang ke sekolah. Maka saya membuat berbuat salah itu hal yang manusiawi Bapak Ibu. Tidak ada manusia yang sempurna. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini Bapak Ibu. Tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar dan siapa yang salah. Siapa yang salah Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kita menyalahkan seseorang dengan sendirinya terus menerus, nah apakah kita bisa berbuat baik pada diri sendiri? Nah, itu kembali lagi pada diri kita sendiri Bapak Ibu. Oke, selanjutnya validasi tindakan yang salah. Di sini validasi tindakan yang salah itu dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupa memenuhi suatu kebutuhan tertentu, sehingga guru atau orang tua akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadikan proaktif, serta akan lebih mengenali dan mengakui kebutuhan murid atau anak tersebut. Oke, selanjutnya ini juga tadi anak yang tidak tiket kelas, ya, saya memvalidasi tindakan yang salah. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain, yang baru. Nah, maukah kamu belajar cara lain atau untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus tidak pikir lagi gitu. Terus, selanjutnya menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan kepada anak-anak didik kita itu dilakukan dengan memberi pertanyaan-pertanyaan yang bermakna kepada murid atau anak didik kita untuk memunculkan motivasi secara implisit sehingga mampu menaikkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Oke, masih menanyakan keyakinan
sekolah tadi, apa nilai yang kita percaya di sekolah kita, nilai apa yang kita sepakati. Inilah untuk yang terakhir kalinya Bapak Ibu, kita tanyakan dari kesepakatan kelas yang sudah kita laksanakan, yang sudah kita terapkan di sekolah dan sudah kita sepakati. Ya, ini untuk yang terakhir kalinya. Baik, lanjut. Nah, ini adalah seorang guru yang berikutnya adalah seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam memberikan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep intinya seperti berikut: disiplin positif, motivasi, perilaku, perilaku manusia, keyakinan sekolah, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol, restitusi, dan juga segitiga restitusi. Ya Bapak Ibu, oke, terima kasih Bapak Ibu kepada hari ini yang sudah memberikan demikian yang saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan tadi bisa menginspirasi buat kita semua. Akhir kata, semoga kita cepat tergerak, lekas bergerak, dan mari kita menggerakkan. Nah Bapak Ibu, untuk hari ini terima kasih buat waktunya. Semoga apa yang sudah saya paparkan pada hari ini itu bermanfaat buat saya pribadi maupun buat ibu-ibu sekalian. Terima kasih buat waktunya. Saya kembalikan kepada pembawa acara dan saya di sini mohon maaf jika ada kesalahan. Sebelum itu saya tutup dengan sebuah pantun. Jika ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam hati. Jika ada kata-kata dan perbuatan saya yang salah, bantu saya jangan simpan di dalam hati. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itulah yang dapat kita sampaikan presentasi oleh rekan kita Ibu Mendiana tentang inisiasi budaya positif. Semoga apa yang kita lihat tadi dapat kita cerna dan kita pahami menjadi suatu pertanyaan bagi kita, bagaimana kita sebagai guru ke depan untuk menciptakan suasana kelas, ya, pertama kegiatan kelas. Nah di sini juga kami sebagai pembicara, kalau ada rekan-rekan yang mau bertanya di Disabilitas Budaya Positif, kami persilakan. Baik Bapak Ibu, nah, kita saksikan bersama tadi, kita melihat budaya positif dan dipaparkan kita bagaimana kita sebagai guru, ya, untuk membudayakan dalam sekolah kita ini tentang budaya positif. Nah, timbul pertanyaan bagi saya sebagai pembicara kepada rekan kita Ibu Mendiana. Pertanyaan saya begini Ibu Mendiana, sekiranya ya, di dalam posisi kontrol tadi, ya, seorang guru berperan diterapkan sebagai manajer pelayanan, tetapi guru tersebut itu tidak mengetahui, ataupun sekiranya guru itu tidak masuk dalam guru penggerak, mereka tidak pernah tahu di mana pemantau, di mana guru sebagai manajer, di mana guru sebagai penghukum, di mana guru sebagai teman. Timbullah satu masalah yang dihadapi oleh seorang guru nih, kemudian adalah seorang murid yang bertengkar dalam kelas, dan seorang guru itu memberikan penyelesaian melalui bentuk hukuman, yaitu kedua pihak mereka dihukum untuk uji mesiah. Contohnya apa tindakan bagi kita sebagai calon guru penggerak untuk menegur rekan kita supaya rekan kita ini merasa dia ini tidak tersinggung, merasa perbuatannya dia salah, akhirnya dipikir oh iya ya aku salah. Dalam bentuk seperti ini, aku tidak boleh memberikan hukuman kedua pihak
di WC. Nah, bagaimana caranya? Nah, bagaimana tindakan Ibu Mariana sebagai calon guru penggerak memberikan suatu pemahaman 5 posisi kontrol tadi, di posisi manajer, di posisi perbuatan masalah, di posisi pemantau, atau posisi teman sibuk. Nah, kami itu yang saya Mariana tolong jelaskan. Oke, terima kasih Pak Isa, pertanyaannya sangat luar biasa, sangat ini ya, bagus sekali. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Bapak Isa, bagaimana tindakan kita untuk memberikan ke teman-teman kita pengertian. Bapak Ibu, sebelum kita langsung mengambil posisi kasus tersebut, kita menjelaskan dulu, kita menjelaskan dulu apa itu posisi kontrol, apa itu manajer, dan apa itu teman dan lain sebagainya. Nah, kita juga masuk rumah, Pak Ibu, memerlukan kunci baru kita buka pintu, dan buka pintu baru kita ucapkan salam, dan ucapkan salam baru kita dipersilakan masuk, baru kita harus baru masuk. Nah, begitu juga dengan pendidikan. Pendidikan itu ya bukan hanya langsung kita itu mungkin di sini ada seorang guru penggerak, kita tidak langsung mengambil posisi apa yang sudah menjadi kasus ibu ini dengan anak didiknya, kita tidak langsung. Kita menjelaskan dulu Pak Ibu. Kita sebagai guru penggerak kita menjelaskan apa itu posisi kontrol, apa itu budaya positif. Jadi kita jelaskan dulu kepada perlahan-perlahan kepada guru tersebut. Nah, barulah kita bisa memasuki ya apa sebenarnya yang terjadi dan apa sebenarnya yang bisa saya bantu, apa sebenarnya yang bisa saya selesaikan. Nah, di sini kita bersama-sama berkolaborasi antara di situ guru penggerak dan juga wali kelas dan juga anak didik kita. Nah, disinilah kita bisa mendapatkan solusi, mendapatkan istilahnya penyelesaian Bapak Ibu. Mungkin sementara hanya itu yang dapat saya jawab Pak Isa. Terima kasih buat jawabannya dan pertanyaannya, dan saya kembalikan kepada Bapak Isa. Disilakan. Terima kasih Bu Mariana atas jawabannya. Itulah sebenarnya dimana kalau seandainya ada rekan kita yang belum sempat memahami tentang fungsi 5 kontrol tadi ya. Tadi kita sebagai calon guru penggerak memberikan suatu kepahaman yang betul-betul produktivitas ya agar setiap individu merasa tersinggung ya Bu Mariana ya. Oke, rekan-rekan sejawat, terima kasih waktu dan kesempatannya yang telah hadir menemani rekan kita Ibu Mariana SPE dalam mempresentasikan budaya positif di sore hari ini. Mudah-mudahan apa yang telah diberikan oleh Ibu Mariana tadi menjadi sedikit pencerahan dari kita untuk ke depan sebagai contoh bagi kita bagaimana hari ini yang kita belum tahu menerapkan budaya positif di setiap keyakinan kelas, kita berusaha untuk menerapkan keyakinan tersebut agar lebih baik lagi ke depan untuk kelas kita masing-masing. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Saya sebagai selaku pembicara menyusul menjadi mohon maaf tentunya kalau ada salah silap yang saya sampaikan, dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.